Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya, kelas 9, baik 9A dan 9B, kita berjumpa kembali dengan saya dalam mapel bahasa Indonesia. Oke, teman-teman semuanya, semoga ketika teman-teman melihat video ini, teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Tetap selalu jaga kebersihan, jangan lupa untuk mencuci tangan setelah beraktivitas, tidak beraktivitas keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting sekali ya. Jadi kalau mau keluar cukup di lingkungan sekitar saja, tidak jauh-jauh, apalagi sampai jalan-jalan ya. Oke. Dan tidak kalah penting adalah terus berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kalian selalu dilindungi dan musibah yang sedang terjadi sekarang segera Allah cabut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik semuanya, teman-teman yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan kedua kita belajar online ini, materi yang akan kita bahas masih tetap teks laporan percobaan. Setelah minggu lalu pada pertemuan pertama kita membahas pengertiannya dulu, jadi kita perkenalan, maka yang akan kita bahas hari ini adalah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Oke. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi sekarang, Bapak akan mereview sedikit materi yang Bapak sampaikan pada pekan lalu. Ya, pada pekan lalu kita membahas pengertian laporan teks percobaan, di mana teks laporan percobaan adalah bentuk teks yang tertulis berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, jadi kalau kalian melakukan suatu eksperimen ya, jangan lupa untuk menuliskan teks laporan percobaannya, karena teks laporan percobaan ini menjadi bukti bahwa percobaan yang kalian uji coba itu benar-benar ada dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, itu kemarin kita belajar seperti itu ya. Dan teks laporan percobaan juga disebut dengan teks laporan eksperimen, karena tadi uji coba tadi ya, uji coba yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis atau dugaan sementara yang sudah orang lain keluarkan statementnya. Jadi kita uji coba ulang benar atau tidak. Contoh misalkan dalam sebuah minuman ya, kemarin pekan lalu Bapak mencontohkan minuman. Dalam sebuah minuman diiklankan bahwa minuman ini misalkan mengandung 1000 mg vitamin C. Nah, itu kan hipotesis, dugaan dari si pembuat minuman ini. Untuk membuktikannya apakah benar atau tidak, maka kalian bereksperimen, diuji cobakan benar atau tidak. Nah, lalu hasilnya kalian tuliskan dalam sebuah teks, dan itulah teks laporan percobaan. Oke, setidaknya itu yang kita bahas teman-teman. Lanjut materi atau pembelajaran yang akan kita pelajari sekarang, yaitu mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Baik, seperti halnya teks yang lain yang sudah kalian pelajari di kelas 7 sampai kelas 8 tahun lalu ya, ada banyak teks yang kalian pelajari, mulai dari teks deskripsi, teks narasi, teks eksplanasi, teks prosedur, teks eksposisi dan sebagainya. Macam-macam teks tadi itu mempunyai ciri khas ya. Gunanya ya, urgensinya kita mengetahui ciri-ciri dari berbagai teks itu supaya kita bisa membedakan ya. Di antara teks-teks tadi yang Bapak sebutkan itu punya ciri-ciri khusus yang membedakan dengan teks yang lainnya. Teks deskripsi punya ciri-cirinya sendiri.
Teks narasi punya ciri-cirinya sendiri, pun dengan ciri-ciri teks laporan percobaan. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan berbagai macam teks, kalian bisa menyebutkan, oh teks A ini namanya teks apa, teks B namanya apa, dan sebagainya, karena sudah ketahuan dari ciri-cirinya. Jadi itu ya. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri ini penting, termasuk penting ya. Jangankan sebuah teks, kalian juga masing-masing kita manusia itu punya ciri khas masing-masing untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Bahkan orang yang kembar sekalipun itu pasti mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, apalagi teks ya yang akan kita pelajari sekarang. Makanya kita coba hari ini pelajari ciri-ciri teks laporan percobaan. Oke, baik. Dipersiapkan buku tulisnya teman-teman, catat hal-hal penting yang Bapak sampaikan di video ini. Jangan hanya sekedar jadikan tontonan saja, tapi jadikan pengetahuan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Oke. Ketika kita menulis teks laporan percobaan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan beberapa hal ini disebut dengan ciri-ciri teks laporan. Apa saja yang termasuk dengan ciri-ciri teks laporan percobaan, maaf. Yang pertama, teks laporan percobaan, ciri-ciri yang pertama yaitu objektif. Apa artinya objektif? Objektif adalah menyampaikan informasi sesuai data, sesuai keadaan sesungguhnya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Dalam arti sesuai fakta. Oke, jadi teks laporan percobaan ini karena sifatnya pengetahuan, maka harus sesuai fakta, harus objektif, tidak boleh memihak. Karena apa? Informasi yang didapat itu tidak menutup kemungkinan akan bermanfaat untuk orang lain. Oke, contoh ya, ada seseorang yang berhipotesis atau menduga ya bahwa pisang itu dapat menyembuhkan penyakit corona misalkan. Misal ya, ada seorang yang berpendapat seperti itu. Kalau misalkan tidak ada uji coba yang menguji cobakan teori tadi, kasihan orang-orang awam sekitar kita itu akan percaya begitu saja. Makanya kita adakan eksperimen, kita adakan uji coba, dan hasilnya kita sampaikan. Kalau emang benar pisang itu dapat menyembuhkan corona, maka kita sampaikan, jangan ditutup-tutupi. Tapi kalau memang tidak, maka kita sampaikan juga. Harus objektif, sesuai data atau sesuai fakta ya, sesuai keadaan sesungguhnya. Itu yang pertama, dalam membuat teks laporan percobaan harus objektif, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi, sesuai fakta. Kedua, setelah objektif ya, yang kedua adalah tadi berupa fakta. Yang kita sampaikan dalam teks laporan adalah berupa fakta, bukan argumentasi kita lagi ya. Karena kita sudah melakukan percobaan, langkah-langkahnya sudah kita tulis di dalam teks laporan percobaan, maka hasilnya pun harus sesuai fakta. Oke, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Contoh, kandungan vitamin C stroberi misalkan sekitar 29 mg ya. Terus ternyata di dalam sebuah jeruk ya, vitamin C-nya lebih tinggi lagi, sekitar misalkan 35 mg. Nah, itu harus kita sampaikan sesuai fakta. Jangan sampai karena kita suka stroberi dan kurang suka dengan jeruk, maka maaf kembali, jangan sampai ketika kita suka stroberi dan tidak suka dengan jeruk, maka stroberi yang kita tinggikan vitamin C. Oh, vitamin C stroberi dan stroberi itu lebih tinggi loh daripada jeruk ya. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan membodohi ya, tanda kutip membodohi orang lain yang membaca hasil laporan kita. Itu tidak baik ya. Karena sekali lagi, teks laporan percobaan ini akan dijadikan referensi untuk orang-orang mengetahui benar tidaknya suatu hipotesis atau dugaan sesuatu ya. Tuh, ciri selanjutnya dari teks laporan percobaan adalah harus ditulis dengan lengkap ya, mulai dari langkah awal melakukan percobaan,
alat dan bahannya, terus juga tata cara percobaannya bagaimana, tuliskan juga hasilnya, tuliskan manfaatnya jika ada. Nah, itu harus tulis selengkap-lengkapnya dalam teks laporan percobaan. Sekali lagi, mulai dari alat dan bahan yang dilakukan untuk melakukan percobaan, terus tata caranya, hasilnya, dan kesimpulan ya. Kesimpulan itu bisa berisi manfaat atau hasil dari hipotesis awal ya. Kalau misalkan hipotesis awal itu dugaan sementara, contoh tadi pisang itu dapat menyebabkan corona, maka sebutkan dalam kesimpulan. Tapi kalau tidak, maka sebutkan juga. Jadi itu tulis secara lengkap, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Nah, jadi itu teman-teman. Setidaknya ada 3 ciri-ciri laporan percobaan. Apa ulangi sekali lagi. Satu, objektif ya, sesuai dengan keadaan sesungguhnya ya. Sampaikan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Dua, berupa fakta yang sungguhnya, sampaikan juga walaupun hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis dan dugaan, maka sampaikan fakta. Dan ketiga, lengkap, tulis lengkap mulai dari alat dan bahan ketika melakukan percobaan, langkah-langkahnya ya, hasilnya dan kesimpulannya harus ditulis secara lengkap. Nah, itu adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Oke teman-teman, setidaknya cukup untuk pertemuan kedua kali ini, materi yang kita pelajari ya, untuk menambah pemahaman kalian. Nanti seperti biasa akan ada tugas yang harus kalian kerjakan nanti di Google Classroom. Silahkan kalian buka Google Classroom kelas 9, cari file tugas, klik dan langsung dikerjakan di sana. Oke. Terima kasih teman-teman. Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, cuci tangan selalu, banyak berdoa ya. Semangat, rajin belajarnya, tingkatkan lagi semangat belajarnya. Kalian sudah kelas 9. Oke, tidak ada lagi kata untuk berleha-leha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.